Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi. Korupsi bisa tumbuh di mana sistemnya lemah. Tapi, bagaimana kalau kita bisa mencegahnya bahkan sebelum niat itu muncul? Setiap tahun, puluhan kasus korupsi terungkap, tapi sistem tetap bocor. Selama ini, fokus kita adalah menangkap pelaku, tapi seperti menimba air tanpa menutup kebocoran embernya. Pencegahan sistematik berarti membangun sistem yang membuat korupsi sulit dilakukan. Untuk mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia, kita harus fokus kepada pencegahan sistemik menggunakan sistem e-budgeting, di mana semua masyarakat bisa untuk mengawasi secara transparansi. Transparansi digital, pendidikan anti korupsi, dan pengawasan publik. Inilah vaksin melawan korupsi. Selamat pagi Dewan Juri dan hadirin sekaliannya. Sejarah mencatat bahwa kekuasaan selalu dibayangi oleh korupsi. Di Indonesia, korupsi bukanlah segelintir masalah moralitas individu, tetapi ini adalah patologi struktural, dan di mana pertanyaan fundamentalnya, apakah kita akan terus terjebak pada kegiatan inovatif, yang dimana kita sibuk menghitung angka penangkapan dan juga sibuk mencari bayang-bayang, sedangkan kita tetap membiarkan mesin yang memproduksi bayang-bayang tersebut tetap beroperasi. Inilah kesalahan berpikir yang perlu kita jernihkan. Maka dari itu, kami menegaskan kesetujuan kami pada mosi perdebatan kali ini, di mana bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia seharusnya lebih difokuskan pada pencegahan sistemik daripada penindakan hukum. Dewan Juri, ada 2 poin yang ingin saya klarifikasi. Pertama, penindakan hukum. Apa itu penindakan hukum? Penindakan hukum adalah kegiatan post factum yang dimana ada reaksi ketika uang hilang di negara itu. Hal ini dapat dianalogikan seperti ada pemadam kebakaran yang datang ketika api sudah melebar. Lalu yang kedua, pencegahan sistemik. Pencegahan sistemik adalah rekayasa institusi untuk menutup celah lubang koruptor. Hal ini adanya kaitannya dengan kegiatan prefaktum, yang dimana hal ini dapat dianalogikan seperti adanya arsitek yang membangun rumah yang tahan api sejak awal. Sedari awal, kami tidak ingin menghapus penindakan hukum, tetapi kami ingin menggeserkan fokus utama negara ini agar tetap mencegah sistemik, yang dimana kita memperbaiki sistem yang ada di negara ini. Hal ini berupaya untuk memotong akar permasalahan korupsi di bangsa ini. Maka dari itu, Dewan Juri, saya membawa 2 alasan utama mengapa kami tetap setuju pada kesetujuan mosi ini. Yang pertama, mari kita uji logika. Dewan Juri, kalau emang penindakan hukum bisa menjadi solusi utama yang efisien dalam pemberantasan korupsi, hal ini pastinya akan menurunkan angka koruptor di Indonesia. Tapi sayangnya Dewan Juri, angka koruptor di Indonesia selalu melonjak dan membludak. Hal ini dapat dibuktikan ketika ada data internasional transparansi tahun 2024 menyatakan negara kita mengalami kerugian triliunan rupiah yang disebabkan oleh membludaknya kasus koruptor. Hal ini sangat kontradiksi yang mengatakan bahwa penindakan hukum sudah cukup efektif untuk menjadi solusi utama pemberantasan korupsi. Padahal hasilnya apa? Penindakan hukum tidak cukup efektif, dan dimana dia tidak bisa mengatasi pemberantasan korupsi sehingga korupsi masih membeludak. Masalah utamanya apa, Dewan Juri? Oposisi menganggap bahwa objek pelaku yang ditangkap lalu dihitung itu menjadi solusi. Tetapi sayangnya apa? Itu pemikiran kalkulatif. Kita sebagai tim pemerintah ingin menyadarkan kalian semua bahwa korupsi itu timbul dari sistem yang kita anut sendiri, sistem yang rusak dan sistem yang belum diperbaiki. Hal ini seperti sistem birokrasi yang rumit, penyalahgunaan anggaran, dan juga ada kelemahan dalam pengawasan pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya. Ini yang kami tekankan, tetapi oposisi hanya fokus untuk menangkap pelaku, yang dimana itu menggambarkan fokus pada permasalahan permukaan saja tanpa mendetail atau tanpa mencari tahu. Dia hanya fokus pada apa dan siapa yang ingin mereka tangkap, sedangkan mereka lupa bagaimana dan mengapa sistem kita sendiri dapat menimbulkan atau melahirkan seorang koruptor. Hal ini menggambarkan bahwa penindakan hukum tidak bisa menjadi solusi utama dalam pemberantasan korupsi. Lalu yang kedua, Dewan Juri, kita berdasarkan hukum. Pada pasal 6 Undang-Undang KPK menyatakan bahwa tugas KPK adalah koordinasi, supervisi, dan juga pencegahan. Hukum kita sendiri sudah meminta KPK untuk melakukan pencegahan, maka pencegahan sistemik telah menjadi solusi utama dalam pemberantasan korupsi, Dewan Juri, karena pencegahan adalah salah satu hukum tertinggi logika di negara ini. Maka dari itu, Dewan Juri, kami menawarkan sebuah visi. Mungkin oposisi ingin
membanggakan pelaku-pelaku yang mereka tangkap dan ingin menangkap pelaku, tetapi kami sebagai tim pemerintah ingin mendesain pula negara ini yang dimana pelaku atau oknum selanjutnya tidak berani melakukan kejahatan. Bukan hanya pelaku atau oknum, tetapi masyarakat kita juga yang tidak bisa dan takut, tidak hanya sekedar takut karena hukuman, tetapi mereka tidak bisa melakukan kejahatan di negara ini. Maka dari itu Dewan Juri, kami tetap berdiri di kesetujuan kami pada mosi perdebatan kali ini. Terima kasih. Dewan Juri Pemikiran Satu telah membangun argumen secara filosofis, yuridis, dan juga moral bahwa fokus dari pemerintah seharusnya adalah pencegahan sistemik dibandingkan dengan penindakan hukum. Oleh karena itu tugas saya adalah membuktikan secara teoritis dan empiris bahwa fokus pada penindakan yang dibangunkan oleh tim oposisi secara fundamental tidak akan pernah berhasil diterapkan di Indonesia. Pertama, oposisi membangun argumen mereka di atas satu ilusi, yaitu efek jerah. Mari kita bedah mengapa ilusi itu pasti gagal dengan menggunakan teori pilihan rasional, di mana korupsi terjadi ketika benefit yang mereka dapatkan jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya hukum dikalikan dengan probabilitas tertangkap. Tim oposisi mungkin ingin menangkap para pelaku atau mungkin ingin menjatuhkan hukuman mati, tapi mereka lupa Dewan Juri bahwa probabilitas tertangkap di Indonesia sangatlah kecil, sehingga sebesar apapun upaya yang dikerahkan oleh tim oposisi dengan menaikkan biaya hukuman itu adalah upaya yang sia-sia. Mengapa probabilitas tertangkap di Indonesia sangatlah kecil? Karena pertama, sistemnya yang memungkinkan, kedua, sistem yang bobrok, dan ketiga, birokrasi yang gelap. Jadi sebesar apapun biaya hukuman yang ditawarkan oleh tim oposisi, para koruptor akan terus melakukan tindakan korupsi. Oleh karena itu, mari kita buktikan dengan data. Data dari Indonesian Corruption Watch pada tahun 2024 mencatat 693 kasus dengan 1.312 tersangka dan kerugian ditanggung oleh negara sebesar 15,3 triliun. Dan data dari CPI mencatat bahwa peringkat Indonesia melonjak sebanyak 33 dengan peringkat saat ini adalah 119 sebagai negara dengan korupsi terbanyak di dunia. Ini bukan merupakan angka statistik biasa Dewan Juri, tetapi hal ini membuktikan bahwa sebanyak apapun pelaku yang ditangkap oleh KPK, polisi, ataupun jaksa, kalkulasinya tidak akan pernah bisa berubah. Artinya apa? Artinya fokus pada penindakan yang dibanggakan oleh tim oposisi tidak menimbulkan efek jerah Dewan Juri, melainkan menimbulkan efek sial, di mana mereka yang sial akan tertangkap dan mereka yang lolos akan terus melarikan diri. Kedua, tim oposisi pasti akan berbicara mengenai keadilan. Tapi mari kita jujur, keadilan yang dimaksudkan oleh tim oposisi adalah keadilan kesiangan, keadilan yang terlambat, keadilan yang datang ketika uang rakyat sudah habis, ketika sekolah tidak jadi dibangun, dan ketika rumah sakit tidak jadi untuk beroperasi. Dan ini adalah keadilan yang ironi Dewan Juri. Oleh karena itu kami dari tim pemerintah menawarkan keadilan sejati, yaitu keadilan preventif atau pre factum, di mana uang rakyat tidak akan pernah hilang dan kami menutup segala jenis lubang yang memungkinkan kejahatan terjadi. Mana yang lebih adil? Mencegah perampok masuk rumah warga atau menangkap perampok tersebut setelah rumah warga habis dijarah. Dan inilah yang kami maksudkan sebagai keadilan preventif atau pre factum. 3. Permasalahannya ada pada kalkulasi rasional. Jadi cara mengatasinya bukan dengan menambah jumlah polisi, bukan dengan menambah jumlah jaksa, apalagi menambah jumlah anggota KPK. Tapi caranya adalah yang pertama, menaikkan probabilitas tertangkap. Kedua, menurunkan benefit dengan melakukan reformasi diskresi. Dan yang ketiga, menaikkan biaya hukuman. Dengan 3 cara yang dijalankan secara bersamaan, maka kami mengubah arsitek dari institusi itu sendiri. Oleh karena itu, dengan 3 mekanisme ini, maka probabilitas tertangkapnya awalnya 1% akan menjadi 99%. Sehingga biaya hukuman yang mereka dapatkan akan jauh lebih besar dibandingkan dengan benefit yang mereka dapatkan saat melakukan tindakan korupsi. Oleh karena itu, dengan cara ini kami menutup segala jenis peluang dari berbagai aspek agar mereka tidak memiliki satu kesempatan pun untuk melakukan tindakan korupsi. Dewan Juri, dengan cara ini kami menutup seluruh ruang gerak dari tim oposisi. Jika tim oposisi masih membela penindakan, maka mereka harus membuktikan bahwa penindakan akan lebih efektif diterapkan di negara yang bahkan probabilitas tertangkapnya adalah 0. Tim oposisi mengajak Anda untuk terus bermain kucing tikus, sedangkan kami mengajak Anda untuk bahkan mendesain ulang rumah tersebut agar tikus sekalipun tidak dapat masuk ke dalam rumah tersebut. Oleh karena itu kami bangga sebagai Pro. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya selaku pembicara ketiga menuntaskan perdebatan pada kali ini dengan keyakinan kami bahwa pencegahan sistematik bukan hanya sekedar idealis, melainkan solusi atas permasalahan korupsi yang ada di Indonesia. Dewan Juri, sejak awal pembicara pertama sudah menjelaskan akar permasalahan korupsi, bahwa korupsi bukan hanya sekedar dosa individu, melainkan hasil dari cacatnya sistem. Hal tersebut seperti mesin yang digunakan terus-menerus tanpa menggunakan rem. Mari kita melihat contoh dari cacatnya sistem, di mana Pertamina mengalami korupsi berkali-kali karena kurangnya pengawasan dari Menteri ESDM
Dewan Juri. Hal tersebutlah dinamakan dengan topologi struktural, di mana sistem buka celah manusia tinggal memanfaatkannya. Pembicara kedua kami juga menjelaskan tentang teori rasional, di mana korupsi akan terus terjadi apabila keuntungan yang mereka dapat lebih besar daripada resiko mereka ditangkap Dewan Juri. Maka dari itu, kami menyarankan untuk fokus pada pencegahan sistematik, bukan hanya sekedar penindakan hukum. Dewan Juri, mari kita melihat kota-kota yang sudah menerapkan pencegahan sistematik itu lebih dahulu, seperti kota Surabaya dengan sistem e-budgeting yang ia miliki, Kota Semarang dengan Halo Handy, dan Jakarta Smart City yang mengakibatkan tak ada celah bagi korupsi. Dengan itu Dewan Juri, pencegahan sistematik bukan hanya sekadar menambal kebocoran, melainkan mendesain ulang agar kebocoran itu tak terjadi lagi. Pencegahan sistematik tidak hanya berdampak pada angka saja, melainkan berdampak pada kebudayaan, di mana masyarakat Indonesia akan lebih percaya kepada pemerintah Dewan Juri, di mana ekonomi Indonesia akan lebih baik dari sebelumnya dan masyarakat Indonesia bisa ikut serta dalam mengawasi pendanaan dalam negeri. Kami tidak ingin Indonesia menghukum masa lalu, kami ingin Indonesia mendesain ulang agar negara kami lebih bersih ke depannya. Terima kasih.